Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Aini. Saya dari Offering D2, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Jadi di video ini saya akan sedikit sharing mengenai communication disorder atau gangguan komunikasi. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu communication disorder, alangkah lebih baiknya kita membahas pengertian dari komunikasi itu sendiri. Jadi, pengertian dari komunikasi itu merupakan suatu proses timbal balik antara pengirim pesan dan juga penerima pesan. Jadi, antara pengirim dan penerima pesan ini mereka saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi di dalamnya. Nah, sedangkan communication disorder itu sendiri merupakan sekumpulan gangguan psikologis yang ditandai dengan sulitnya memahami atau menggunakan suatu bahasa. Nah, communication disorder ini mempunyai beberapa macam, yakni seperti gangguan berbicara, gangguan bahasa, dan juga mendengar. Jadi, penyebab gangguan communication disorder ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama secara fisiologis dan yang kedua secara psikologis. Secara fisiologis, gangguan yang mengakibatkan tidak lancarnya dalam berkomunikasi itu dikarenakan organ yang mengalami kerusakan, organ bicara yang mengalami kerusakan seperti bibir, gigi, mulut, tenggorokan, pita suara maupun hidung. Nah, penyebab lainnya dikarenakan organ pendengaran yang tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, terjadi kerusakan pada syaraf pusat yang mengkoordinasi sensomotorik dalam berkomunikasi. Nah, kalau tadi secara fisiologis, nah yang ini secara psikologis itu dikarenakan kecerdasan yang rendah sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam berbicara. Nah, selain itu tidak adanya dukungan dari orang-orang sekitar atau dari lingkungan sekitar untuk merangsang seseorang supaya dapat berkomunikasi secara baik. Nah, penyebab psikologis lainnya itu dikarenakan masalah kesehatan jiwa. Jadi orang-orang yang sakit jiwa ini adalah mereka yang mengalami frustasi, depresi, cemas yang berlebihan ataupun trauma. Nah, karena komunikasi ini kan hubungan antara dua arah, antara dua orang, yang mana apabila antara penerima atau pemberi pesan jiwanya terganggu, maka komunikasi tersebut juga akan terganggu. Ada pula penyebab gangguan komunikasi lainnya seperti memang karena bawaan dari lahir. Jadi dalam 6 minggu pertama sampai 12 minggu pertama itu merupakan fase di mana semua organ tubuh mulai terbentuk. Nah, apabila ada faktor dari luar yang merusak baik itu karena sinar X maupun virus ataupun karena obat-obatan, maka akan berpengaruh terhadap janin tersebut sehingga mengakibatkan janin tersebut mengalami kelainan. Jenis-jenis gangguan komunikasi ini dibagi menjadi beberapa kategori, yakni yang pertama gangguan bahasa ekspresif dan yang kedua gangguan bahasa reseptif ekspresif atau campuran. Nah, kalau yang gangguan bahasa ekspresif ini adalah gangguan yang membuat seseorang kesulitan dalam berbicara. Nah, gangguan bahasa ekspresif ini adalah gangguan yang membuat sulit untuk berbicara. Jadi, gangguan bahasa ekspresif ini meliputi gangguan artikulasi. Maksud dari artikulasi ini adalah mengubah atau mengganti kata-kata atau pesan yang lebih sulit dipahami. Terus yang kedua itu mengenai kelancaran berbicara. Cepat atau lambatnya seseorang dalam berbicara ini mempengaruhi komunikasi tersebut. Jika seseorang terlalu cepat dalam berbicara, maka akan menimbulkan miskomunikasi
sehingga mengakibatkan lawan bicaranya mengalami gangguan. Terus yang ketiga itu gangguan suara. Nah, gangguan suara ini berarti seseorang memiliki nada atau volume bicara yang tidak normal. Selanjutnya yang kedua tadi gangguan campuran. Jadi gangguan campuran ini merupakan gangguan konten bahasa yang mempengaruhi makna kata dan kalimat. Selain itu, gangguan campuran ini juga meliputi gangguan fungsi dalam berbahasa yang mempengaruhi penggunaan pesan yang sesuai secara sosial. Terus ada juga yang namanya gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran ini mengganggu kemampuan untuk berbicara dan menggunakan bahasa. Seseorang yang mengalami gangguan pendengaran itu digambarkan sebagai tuli pendengaran. Orang yang tuli tidak dapat mengandalkan pendengaran mereka sebagai sumber utama dalam berkomunikasi. Sekian video sharing mengenai communication disorder dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.